Apakah yang kekal di neraka itu untuk semua yang durhaka atau bagi yang musyrik saja? Begini ya, ini panjang. Apakah yang kekal di neraka itu untuk semua yang durhaka atau bagi yang musyrik saja? Begini ya, ini panjang. Dalam bab syafaat, katakan bab syafaat ya. Ini kurang keras gimana? Okay. Bab syafaat itu ya. Ini dari sananya barangkali ini kurang tahu kan? Tuh, ya Pak. Sudah. Dalam bab syafaat ya. Ini lebih tak kudu-kudu akan untuk semua. Kena bibir. Itu dicantumkan oleh Imam Bukhari. Jadi, saya harus menjawab agak panjang nih ya. Begini, dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam menafsirkan ayat wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajar Adam al-asma'a, nama-nama itu, kullaha, seluruhnya. Menurut Imam Bukhari, yang dimaksud dengan al-asma'a itu adalah dicantumkan saja sebuah hadis panjang. Begini hadisnya: orang-orang yang beriman nanti pada hari kiamat akan berkumpul. Saya ulangi, orang-orang yang beriman, yajtami'ul mu'minun, dari masa Nabi yang manapun, beriman kepada Musa, beriman kepada Isa, dan seterusnya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Semua akan kumpul dengan catatan al-mu'minun, kumpul. Mereka itu meminta kepada Adam alaihissalam agar Adam diizinkan oleh Allah untuk mensyafaati orang-orang yang beriman ini, agar mereka beristirahat dari kengerian, beristirahat dari apa yang dirasakan begitu ngerinya. Adam menjawab, aku malu kepada Allah karena aku pernah begini, seperti yang diterangkan dalam Al-Baqarah itu, mengenai adanya kisah iblis, kisah syaitan, kisah manusia yang dikeluarkan dari jannah. Itu kata Adam, mereka datang kepada Adam, alasannya apa? Katanya karena Adam itu bapak manusia, piraku bapak tanya ke anak. Masih mohon, masih minta kepada Adam. Alasannya Adam sebagai abul bashar. Kata Adam, datang saja kepada Nuh, karena Nuh itu Rasul pertama yang Allah utus di muka bumi.
Jadi sebelum Nuh belum ada Rasul, belum ada. Awal Rasulin ba'atsahullahu fil ardh. Rasul pertama yang Allah utus di muka bumi itu Nuh. Datang kali Nuh. Nuh mengatakan, aku malu kepada Allah karena aku pernah meminta sesuatu kepada Allah yang seolah-olah mendahului apa yang Allah ketahui. Seolah-olah pelanggaran terhadap bahwa Allah Maha Tahu. Alimun, khabirun. Apa yang Nuh langgar itu? Nuh meminta kepada Allah supaya kafir-kafir itu jangan diberi keturunan. Mengapa? Karena kalau kafir-kafir itu dibiarkan, mereka tidak akan berketurunan kecuali kafir lagi. Nah itu yang diminta oleh Nuh itu. Ini yang aku malu kepada Allah. Salah. Karena itu aku tidak mau. Aku malu. Datang saja kepada Ibrahim. Ibrahim itu Khalilullah, manusia yang paling dekat kepada Allah, manusia yang paling Allah cintai. Nah, datang kepada Ibrahim. Ibrahim mengatakan, aku malu kepada Allah karena aku pernah begini. Seperti yang diterangkan dalam surat An-Nahl. Pernah menganggap matahari itu Tuhan, pernah menganggap bulan Tuhan, pernah bintang dan seterusnya. Sampai kepada kesimpulan akhir, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Itu kan Ibrahim ini masalahnya. Malu karena aku pernah begitu. Datang saja kepada Musa. Musa itu kalimullah. Tidak ada seorang nabi pun yang diajak bicara langsung oleh Allah kecuali Musa. Datang saja kepada Musa. Nah, mereka datang kepada Musa, maka Musa alaihissalam mengatakan, aku malu kepada Allah karena aku pernah membunuh yang waktu itu belum berlaku hukum qisas. Datang saja kepada Isa, itu ya. Maka Isa menjawab, tidak. Datang saja kepada Nabi Muhammad, karena Muhammad itu adalah manusia yang qad ghafara lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhara. Muhammad itu sudah mendapat ampunan dari Allah, baik yang sudah lalu dan terpelihara daripada dosa yang akan datang. Datang saja kepada Muhammad. Yang saya catat, dari mulai Adam, Nuh, Ibrahim, kemudian Musa, sampai situ. Semua ada alasan. Ada alasan. Adam Abul Bashar, bapak manusia. Nuh itu Nuh itu apa ya? Nabi Nuh tadi itu Rasul pertama di muka bumi. Ketiga Musa itu apa? Ibrahim itu Khalilullah. Kemudian Musa itu Kalimullah. 4. Isa itu tidak diterangkan alasannya. Mengapa datang kepada Isa dan Isa tidak mau, malah menunjukkan kepada Muhammad SAW dengan alasan seperti itu. Dari semua nabi yang disebut cuma Isa yang tanpa alasan. Mengapa Isa tidak mau? Mengapa Isa menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW? Itu masalahnya lain. Tapi dari segi syafaah itu, saya maksudkan syafaah yang Anda tanyakan ini
bagi orang-orang yang beriman. Allah memberi izin khusus, saya ulangi, pakai tanda kutip, khusus kepada Nabi Muhammad SAW saja, dan hanya berlaku pada yaumul kiamah saja, tidak kepada yang lain dan tidak untuk waktu yang lain. Itu syafaat. Karena itu kalau orang mengatakan memohonkan syafaat kepada para wali, itu sudah bukan penyimpangan lagi, itu bikin jalan sendiri. Apalagi kalau kepada wali itu, walinya sudah meninggal, lalu datang ke kuburan, mohon itu, mohon ini, mohon itu, mohon ini. Lebih-lebih lagi, orang beristighosah memohon kepada Nabi Muhammad SAW yang sekian abad sudah lewat. Nah ini ya, jadi perlu ada pelurusan, perlu ada pembetulan, perlu ada keikhlasan untuk penerapan keilmuan ini. Mengapa? Saya akhiri ya dengan satu hadis. Seorang sahabat bernama Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah SAW. Begini pertanyaannya. Orang tulisnya di Cipanasaran. Nih, pertanyaannya ini ya, apa? Tuh. Nih. Nah. Ini man as'adun nas, siapa yang paling bahagia di antara manusia ini, bi syafaatika, dengan syafaatmu, yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi pertanyaannya, bi syafaatika Rasul yaumal kiamati, pada hari kiamat. Nabi menjawab begini, as'adun nasi bi syafaati yaumal kiamati nih sama nih, bi syafaati yaumal kiamat ini kan yang ini di atas. Man qala la ilaha illallah, la ilaha illallah kholisun min qalbihi. Nah, ini hadis Bukhari sahih. Siapa yang paling bahagia di antara manusia dengan syafaatmu, dengan syafaat Anda? Pertanyaan sahabat kepada Nabi. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Nabi menjawab persis pertanyaan. As'adun nasi. Jawabnya, ini sabda nabinya, ini pertanyaannya. Manusia yang paling bahagia dengan syafaatku yaumal kiamati, pada hari kiamat itu,
Man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yang betul-betul ikhlas, bersih min qalbihi, dari hatinya. Karena itu hadis tadi dikatakan yang tadi saya baca, nanti orang-orang yang beriman pada hari kiamat, iya dah. Itu yang qala la ilaha illallah itu. Jadi secara umumnya saya pernah menerangkan bahwa syafaat itu untuk orang yang beriman. Khalisan min qalbihi itu beramal soleh. Amanu wa amilus solihati. Cuma untuk masuk surga cukup. Nggak cukup, perlu dibantu. Nah, teruskan. Misalnya begini, untuk gimana ya? Dengan sholat fardu saja, yang sehari semalam 5 kali, bagi Nabi sudah cukup. Pakai tanda kutip, sudah cukup untuk menjadi ahlul jannah. Cukup. Kalau begitu, untuk apa Nabi sholat sunat? Sampai sholat tahajud tiap malam. Untuk apa? Kan qad ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhara. Dosa yang lalu sudah terhapus, dosa yang akan datang sudah terpelihara. Dengan kalau membaca hadis ini secara pikiran orang, pikirannya ya, untuk apa Nabi salat? Nah, salat fardu bagi Nabi itu, fardu ini sudah cukup untuk beliau untuk masuk surga. Sudah cukup. Kenapa? Beliau mengatakan sholat umatku itu sholatnya ada yang mendapat seperempat, ada yang dapat sepertiga, ada yang dapat setengah. Sudah ditulis di pengajian ini, sudah setengah. Dan Rasulullah SAW tidak melanjutkan lagi. Tidak melanjutkan. Sedangkan aku setiap kali salat mendapat 10/10. Kalau begitu untuk apa boleh sholat sunat? Nah, ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa doa-doa Nabi itu pasti dijawab. Dan aku berdoa kepada Allah yang doa itu sengaja aku simpan, aku tabungkan nanti untuk aku memohon kepada Allah syafaatan li ummati. Jadi berdasarkan hadis-hadis itu, maka sebetulnya syafaat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk penyelamatan umatnya ini bukan hadiah, tapi betul-betul merupakan amal Nabi sendiri yang Allah sudah janjikan. Itu kalau kita baca hadisnya ini banyak hadisnya ya. Nah, karena itu syafaat itu bagi orang yang beriman yang untuk masuk surga masih ada kekurangan. Keku Nabi ditambahkan gitu. Oleh Nabi dilengkapi kekurangan ini. Cuma jangan terlalu banyak kurangnya. Kalau orang punya pintu mau punya rumah itu bukan ditambahkan.
baru punya pintu satu, lalu minta ditambah untuk jadi sebuah rumah itu gak bisa ya. Kalau sudah punya rumah masih kurang satu buah pintu itu bisa. Saya punya uang 950. Aduh, ini harus jadi 1 juta tambah 50 ke arti. Tapi kalau uang punya 50 jadi 1 juta, ini tambahannya bukan tambahan itu. Maaf ya, kadang-kadang kita juga musab dada lah. Kalau kita punya mobil mau berangkat, aduh tidak ada ban serep, itu tambahannya ban serep. Tapi orang punya ban serep saja mau jadi mobil kan nggak bisa. Apalagi kalau punya kaca spion saja. Nah, jadi satu, man qala la ilaha illallah, kemudian kholisan min qalbi, nanti pada hari kiamat kekurangan-kekurangannya aku akan memohon kepada Allah agar Allah mengizinkan aku mengistirahatkan kamu dari sekian kengerian. Itu hadis-hadis di Bukhari banyak. Jadi jangan salah mengartikan nyuwun syafaat ka mama, syafaat naon. Mama wae butuheun. Apalagi minta syafaat ke wali yang sudah di alam kubur. Barangkali walinya juga sedang menghadapi alam kubur ini.